Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini yang penuh keberkahan ini kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani untuk membahas kembali materi dasar lanjutan, yaitu Islam dari akar hingga ke daun. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada qudwah kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in, tabi'un, tabi'at. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini, Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihin wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani. Kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Nurul Hidayani, tafadhal masykur Ustazah. Ya, makasih Bu Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ummahat sekalian, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan kembali lanjutkan ya materi mengenal Islam dari akar hingga daun. Dan pada sore hari ini kita akan maju terus ya untuk bahas lanjutannya. Insya Allah kita akan bahas hari ini tentang keterikatan terhadap syariat atau keterikatan terhadap hukum syara. Ya, sudah nampak ya? Sudah, sudah. Ya, keterikatan terhadap hukum syara. Ini adalah pembahasan lanjutan setelah pembahasan kita di beberapa pertemuan yang sebelumnya terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan. Insya Allah kita sudah selesaikan ya. Tetap saja kita katakan sudah diselesaikan, tapi maksudnya baru kerangka luar ya. Sehingga mempelajari Islam ya memang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Dan yang kita bahas pada kesempatan ya setiap Rabu sore ini adalah kerangka luar ya, kerangka luar dari Islam itu sendiri. Artinya yang akan kita pelajari memang hal-hal yang merupakan sebuah kerangka pikir
yang penting untuk dimiliki oleh setiap muslim ya. Dan suatu saat nanti insya Allah ya dengan kerangka pikir yang sudah terbentuk akan mudah ya bagi kita untuk semakin mendalami ya pemahaman-pemahaman Islam selanjutnya yang lebih lebih ke dalam ya, lebih mendetil. Nah, itu setelah kita selesai membuat sebuah kerangka berpikir ya. Nah, hari ini pun kita akan bahas tentang kerangka berpikir mengenai tentang syariatnya, mengenai syariat yang kita bahas dalam satu tema keterikatan terhadap hukum syara. Keterikatan artinya sesuatu yang mengikat, ya, sesuatu yang menempel. Dan ternyata terikat kepada syariat itu atau terikat kepada hukum syara ini adalah suatu kewajiban, ya. Apa saja yang kita bahas ya pada sore hari ini? Kita review dulu ya bahwa sebelumnya kita sudah memahami. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita sudah memahami tentang pokok-pokok akidah yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan ya sebelumnya, bahwa pokok-pokok akidah Islam atau pokok-pokok keimanan Islam yang dirangkum dalam Arkanul Iman ya, rukun-rukun iman itu ada 6 ya, dimana kita sudah paham ini semuanya, insya Allah. Ada di antaranya yang beriman harus secara pemikiran, ada yang di antaranya tidak bisa secara pemikiran, tapi hanya bisa dengan kabar berita. Ya, sudah kita pahami ya, insya Allah. Nah, terkait dengan masalah keimanan ini, ya, maka seseorang ketika sudah memiliki atau di dalam hatinya atau dalam benaknya ada pemahaman ya terkait dengan masalah keimanan, maka step selanjutnya adalah bagaimana dia memiliki konsekuensi setelah memiliki pemahaman akidah ini, ya, keimanan. Artinya adanya keimanan itu harus berpengaruh ya pada perilaku seorang muslim. Seseorang mungkin saja dia beriman ya, tetapi kemudian keimanannya tidak nampak ya dalam perilaku sehari-harinya. Nah, tentu yang diinginkan oleh Islam adalah ketika seorang Muslim, ya, ketika dia mengaku Islam, kemudian dia mempelajari tentang masalah akidah, ya, keimanan tadi, kemudian dia meyakini apa yang sudah dia ketahui tentang Allah, ya, tentang malaikat, tentang kitab, ya, kitab-kitab, tentang Rasul, tentang hari kiamat dan tentang qada dan qadar, maka seharusnya keimanan yang dia miliki itu berpengaruh ya, berpengaruh pada perilaku atau kepada perbuatan sehari-hari. Bedanya perbuatan dengan perilaku itu, kalau perbuatan itu ya masing-masing amal itu dikatakan perbuatan ya. Tapi kalau perilaku biasanya diistilahkan itu adalah eh, gambaran ya, gambaran tingkah laku dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, itu baru dikatakan sebagai perilaku. Tapi kalau perbuatan saja biasanya itu satu amal dikatakan perbuatan. Nah, keimanan ini diharapkan berpengaruhnya bukan cuma kepada perbuatan, tapi kepada perilaku. Ya, perilaku berarti gambaran ya, gambaran tingkah laku dia dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi harusnya terpengaruhi oleh keimanan dia, ya. Karena apa? Karena konsekuensi keimanan itu ya akhirnya adalah dia terikat dengan hukum syara ya, atau mengikuti hukum-hukum Allah. Orang tidak akan dikatakan ya sebagai hamba yang taat ya ketika dia hanya memiliki keimanan saja. Ya, tetapi seseorang atau seorang hamba dikatakan dia hamba yang taat kepada Allah manakala perilaku-perilakunya ya dipengaruhi oleh keimanan dia kepada Allah. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, tidaklah demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah kalian dikatakan beriman. Ya, maksudnya manusia, mereka itu tidak dikatakan beriman hatta hingga yuhakimuka, mereka, maksudnya kaum muslimin, yuhakimuka, menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, yuhakimuka. Ya, menjadikan Muhammad ya Rasulullah itu sebagai hakim. Hakim itu apa? Pemutus perkara. Ya, fima syajara bainahum, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Tuh, jadi Allah sendiri ya ini yang memberikan apa definisi tentang keimanan ya, tentang iman. Suma kemudian la yajidu fi anfusihim, tidak ada tuh keberatan dalam diri mereka, dalam hati mereka, harajan ya, keberatan tidak ada dalam diri mereka itu harajan. Harajan itu keberatan. Keberatan tentang apa? Keberatan mimma qadaita. Apa-apa yang sudah engkau putuskan. Siapa tanya kepada Nabi Muhammad maksudnya. Yang sudah diputuskan oleh Nabi Muhammad, wa yusallimu taslima. Dan mereka itu menerima keputusan dari Rasulullah taslima, dengan penerimaan yang pasrah. Ayat ini menjadi dalil ya, wajibnya kita terikat dengan syariat. Di mana kalimat mana yang menjadikan kita wajib terikat dengan syariat itu? Ketika Allah mengatakan la yu'minuna hatta yuhakimuka gitu. Kita itu jadi tidak dikatakan beriman, padahal kita sudah belajar ya tentang keimanan, kita sudah paham, kita juga sudah yakin ya terkait arkanul iman yang sudah kita bahas itu tetap tidak akan berarti apa-apa. Bahkan di hadapan Allah kita tetap dikatakan nanti tidak beriman hatta sampai kita apa? Sampai kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, gambaran yuhakimuka, menjadikan Rasul sebagai hakim. Hakim itu pemutus perkara. Nah, kalimat inilah yang menjadikan konsekuensi keimanan itu adalah ya harus taat sama Allah. Mau dikatakan beriman, taatlah sama Allah. Gitu. Kalau misalnya ngaku cuma beriman saja, tapi tidak taat, maka jangan-jangan Allah mengatakan tidak beriman. Gitu. Ya, berhati-hati. Seseorang gitu ya beriman, tapi dia nggak mau taat kepada Allah. Nanti lain halnya kalau dia sudah beriman, mau taat, tapi kemudian ada maksiat, ya dia dosa. Dia dosa. Tapi dosa yang sering dilakukan oleh seseorang sehingga membuat dia semakin jauh gitu ya dari syariat Allah, akhirnya malah menumbuhkan keyakinan dalam dirinya bahwa taat itu nggak perlu misalnya, taat itu nggak penting misalnya di dalam hatinya. Maka kalau sudah muncul sedikit demi sedikit gitu ya keyakinannya, taat nggak penting, taatlah, nggak usah taatlah gitu. Maka keimanannya pun dianggap nggak ada oleh Allah, dianggap nggak ada. Karena terlalu seringnya apa? Terlalu seringnya melanggar syariat. Atau terlalu seringnya dia bermaksiat. Yang maksiat itu bisa maksiat dengan kadar dosa kecil, bisa juga maksiat dengan kadar dosa besar. Ya. Tapi seseorang yang sering gitu bermaksiat, padahal dia sudah beriman, itu lama-lama ya dosa-dosanya itu akan mengikis keimanan gitu. Ya, mengikis keimanan. Betapa bahwa seseorang itu ya sudah capek-capek ya dia beriman kepada Allah ya karena butuh apa namanya pemikiran yang ekstra ya, kemarin kita membahas tentang keimanan aja. Tapi kemudian dia meremehkan masalah syariat ya. Misalnya dia mengabaikan perintah dan larangan Allah, maka pada saat itu tuh Allah nggak peduli gitu ya kepada dia. Ya, nggak peduli. Artinya keimanannya dipertanyakan. Gitu. Kalau misalnya kita pernah mendengar bahwa eh, yang penting ada keyakinan la ilaha illallah pasti masuk surga, mungkin gitu kan ya. Kita banyak orang yang berpikir
kan lumayan gitu ya, ada la ilaha illallah, toh nanti masuk surga juga. Ya hati-hati juga. Karena gini, orang yang masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya sampai dia wafat, itu tuh sebuah sebuah anugerah yang besar sebetulnya dari Allah. Kenapa? Karena betapa susah, sulit menjaga di akhir hayat itu keyakinan la ilaha illallah itu tetap terjaga. Ya, nggak bisa kita apa meremehkan gitu ya. Yang penting yakin deh la ilaha illallah, ntar juga masuk surga. Betul ya, ada ininya, ada janji ya dari Allah. Tapi ternyata para ulama mengatakan jangan dikira bahwa kita akan selamat di akhir hayat kita itu dengan membawa la ilaha illallah. Karena banyaknya dosa. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, jangan-jangan keyakinan kita kepada dua kalimat syahadat gitu ya, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya justru malah malah hilang sebetulnya, malah terkikis tanpa sadar. Karena apa? Karena kita tidak terikat dengan syariat. Ya, karena kita tidak taat gitu kepada syariat. Jadi kerugian ya, kerugian yang besar ya ketika seseorang mengabaikan ya syariat ketika dia merasa sudah beriman begitu ya. Jadi betapa pentingnya di sini konsekuensi keimanan adalah terikat dengan hukum Allah ya, hukum syara. Di dalam hati itu sudah ada dulu deh, sudah ada dulu keyakinan atau azam, apa tuh azam, janji kuat gitu ya, tekad kuat bahwa oh ya saya memang harus taat sama Allah. Oh ya saya harus memang taat sama Rasulullah. Pokoknya saya mesti ngikutin aturan Allah. Nah, paling tidak tuh sudah ada azam itu dulu. Nanti bertahap diikuti dengan menambah ilmu. Setiap bertambah ilmu, nanti akan bertambah dorongan untuk taat. Nambah ilmu lagi, nambah lagi dorongan untuk taat. Ya, kita nggak pernah mengatakan bahwa satu kali mengkaji Islam kemudian kita akan menjadi orang yang taat, enggak. Ya, tidak akan mengakui diri seperti itu karena eh, faktanya memang memahami syariat juga bertahap gitu ya, berjenjang, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan jumlah usia yang Allah tetapkan untuk kita eh, untuk terus gitu ya menambah pemahaman kita tentang Islam gitu. Ya. Nah, apa itu hukum syara atau syariat itu sendiri itu apa ya? Hukum syara atau syariat yang sudah kemarin sempat dibahas juga ya, dia adalah seruan dari Allah ya sebagai pembuat hukum. Tentu saja kita yakin Allah lah yang berhak membuat hukum, hukum tentang kehidupan ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan amal hamba atau amal perbuatan manusia. Itulah yang dikatakan syariat. Ya, jadi kalau ada yang bertanya itu syariat, apa itu hukum syara? Ya seruan Allah gitu. Ya, jadi syariat itu adalah seruan Allah. Dia bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, bukan ya, tapi dia adalah seruan ya, seruan dari Allah. Nah, untuk apa hukum syara ini Allah turunkan ya? Allah serukan kepada manusia itu dalam rangka manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan potensi-potensinya yang sudah Allah berikan ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya. Sehingga manusia nanti ketika memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya dari setiap gharizah ya dan hajatul udhawiyahnya ya, atau naluri-naluri dan kebutuhan fisiknya itu, dia akan mengikuti role role model ya, ada apa apa istilahnya itu ya, aturan-aturan yang jelas ya, yang akan menuntun dia nanti bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ya. Karena manusia hidup itu perbuatannya itu seputar memenuhi kebutuhan ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kalau nggak hajatul udhawiyah atau gharizah ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Kalau nggak hajatul udhawiyah, apa kebutuhan fisik atau kebutuhan naluri. Ya cuma dua itu sebetulnya manusia hidup itu ya.
Kita makan memenuhi hajatul udhawiyah, minum hajatul udhawiyah, istirahat hajatul udhawiyah. Kita menyalurkan kasih sayang gitu ya, eh, antar suami dan istri ya, ibu dan anak ya, ayah dan anak, saudara dan seterusnya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan ghorizatun nau, apa tuh? Naluri melestarikan keturunan ya, atau naluri seksual. Ketika kita bersabar menahan amarah ya, kemudian ketika kita merasa bangga, ketika kita ingin dihargai dan seterusnya, itu sebetulnya dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan naluri bako ya, ghorizatul bako, eksistensi diri. Begitupun ketika kita beribadah ya, kita ingin tentram, sholat, khusyuk ya, itu dalam rangka apa kita melakukan itu? Dalam rangka memenuhi kebutuhan ghorizatut tadayyun ya, naluri beragama kita. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hukum syara. Jadi manusia itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Saya pakai aturan yang buat saya nyaman aja deh. Dalam apa? Dalam hidup saya nggak bisa. Lawang dia dikasih hidup juga sama Allah, ya. Kemudian dia nggak tahu apa-apa tentang kehidupan tadi. Dia juga dikasih tubuh gitu ya, dikasih otak, semua perangkat-perangkat tubuhnya juga dikasihnya sama Allah. Dan dia tidak tahu bagaimana sebetulnya dia harus memenuhi kebutuhan tubuhnya, ya. Nggak tahu itu sebetulnya naluri-naluri ya, fitrah-fitrah yang Allah beri juga dia awalnya tidak tahu, ya. Maka bagaimana mungkin manusia akan mengambil hukum-hukum dari eh, dirinya sendiri, dari otaknya sendiri, akalnya sendiri, nggak akan mampu. Ya, dan itu terbukti ketika kita lihat di sekarang ya, masyarakat Barat terutama, kalau kita gambarkan masyarakat Barat ya, itu sebagai masyarakat yang mereka eh, berpatokan atau mengambil ya konsep hidupnya itu sekuler ya. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan, atau kapitalis gitu ya, menjadikan materi itu sebagai sesuatu yang diagungkan. Maka dalam kehidupannya mereka membuat aturan-aturan sendiri yang didasarkan kepada akalnya. Ya, maka apa yang kita lihat sekarang? Ya, kehidupan di Barat itu sudah kehidupan yang kacau ya, sampai sekarang itu kacau. Kalau dikatakan yang namanya menghilangkan nyawa ya, pembunuhan itu sudah bukan lagi per detik gitu ya, per detik, tapi per setengah, per 10 detik itu sudah terjadi pembunuhan ya, nyawa begitu murah bagi mereka. Terus sekian detik sekali terjadi apa? Terjadi penculikan. Sekian detik sekali terjadi perzinahan dan seterusnya. Rusak-rusak di Barat itu. Ya. Sekarang Indonesia ikutan deh. Ya, Indonesia itu ikutan sekarang. Ya, apa gaya hidupnya. Ya, karena Indonesia juga termasuk yang sekuler sebetulnya ya, karena tidak pakai hukum Islam kan, hidupnya itu. Maka apa yang terjadi ya, kekacauan juga sama. Ya, di Indonesia itu katanya angka bunuh diri itu per 3 detik. Ya, per 3 detik itu terjadi bunuh diri. Kenapa kok Indonesia ya, termasuk negeri Muslim terbesar, kok mereka masyarakatnya mengambil solusi bunuh diri gitu? Ada apa ini? Ya karena mereka tidak memahami ya tentang syariat ini, tidak memahami tentang aturan Allah dalam kehidupan. Ya, mereka menganggap bahwa agama itu satu pilihan saja, bukan sesuatu yang harus diambil gitu. Nah, tapi memahami syariat bahwa itu adalah hukum Allah itu tidak bisa kalau kita tidak punya contoh, ya. Maka tentu kita membutuhkan contoh, ya. Maka yang disebut dengan role modelnya, ya, yang bisa menjelaskan aturan Allah ya kepada kita, sehingga kita bisa mencontoh, bisa melihat secara langsung, bisa meneladani, ya, kemudian dijadikan pembimbing ya oleh manusia dalam melakukan segala aktivitas, ya, agar sesuai dengan yang Allah perintahkan, maka kita bersandarnya kepada Rasulullah, ya, karena Rasulullah itu adalah utusan, ya. Allah itu dengan ya maha sayangnya dia kepada manusia itu mengutus ya dari kalangan manusia seorang utusan yang akan menjelaskan gimana caranya hidup, ya,
Jadi Rasulullah lah yang nanti akan menjelaskan, ya. Dia dengan Allah bekali mukjizat, ya, sehingga membuat manusia percaya bahwa dia memang utusan ya dari Sang Pencipta. Kemudian Rasul itu nanti akan membawa risalah, ya, aturan yang Allah tetapkan, kemudian dijelaskan kepada manusia. Nah, benar bahwa manusia ketika mendengarkan penjelasan atau arahan ya tentang bagaimana cara hidup itu, ada di antara mereka yang tidak menerima, ada juga di antara mereka yang menerima. Nah, inilah bedanya ya, orang yang beriman kepada Rasul dan kemudian taat kepada Rasul dengan orang yang ingkar, ya, ingkar kepada Rasul karena mereka diliputi gitu ya, apa namanya, kesalahan dalam berpikir ya tentang siapa yang layak untuk dijadikan role model ya dalam kehidupan. Nah, sementara kita meyakini bahwa role model kita adalah Rasulullah, ya, terjamin kebenaran, terjamin kesempurnaan perilakunya. Itu sudah selesai ya kita di bab akidah, ya. Sehingga tidak ada lagi dalam hati kita keraguan ya bahwa apa yang dibawa Rasul itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Nggak ada tuh keraguan setitik pun. Jadi kita nggak ada lagi, apa iya Quran itu dari Allah tuh nggak ada lagi ya. Apa iya hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu sandarannya adalah wahyu. Nah, itu juga nggak ada keraguan itu. Kita sudah yakin ya 100% ya, yakinnya nggak boleh ragu sama sekali bahwa Rasulullah ya dalam hal ini kalau kita kan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah role model bagi kita ya. Nah, inilah yang sebetulnya Allah perintahkan kepada kita untuk mengambil Rasulullah sebagai role model bagi kita ya. Ketika Allah sendiri mengatakan ya di dalam Al-Hasyr ayat 7 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma atakumur rasul, apa-apa saja yang didatangkan kepada rasul atau apa-apa saja yang diberikan oleh rasul kepada kita, fakhudhuhu, maka ambillah. Ini Allah ya, Allah yang mengatakannya. Jadi apa saja yang dibawa Rasul, apa? Rasulullah membawa apa? Memberikan apa kepada kita? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis. Fakhuduhu, maka ambillah. Ini Allah yang mengatakan, ambil. Nggak usah kita bertanya-tanya, bentar-bentar ini pas nggak dengan kita? Ini pas nggak dengan kondisi kita sekarang? Atau apakah ini sesuai nggak ya dengan adat istiadat kita? Nggak ada gitu. Tidak ada lagi eh, apa istilahnya alasan-alasan ketika memang kita sudah beriman tadi kepada Rasul. Ya, wa manahakum anhu, dan apa yang Rasulullah larang kepada kalian dari suatu perbuatan, fantahu, maka tinggalkan. Nah, ini juga Allah yang mengatakannya. Ya, ini jaminan dari Allah bahwa memang kita harus menjadikan Rasul itu sebagai role model, ya, menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan kita, ngikut gitu loh, ngikut yang namanya uswah, ya, uswatun hasanah, ya, atau kudwah, kudwah wal misal misalnya, ya. Uswah hasanah berarti apa? Teladan yang baik. Kudwah wal misal hampir sama. Kudwah itu ya sama juga teladan, ya, contoh. Wal misal, misal itu ya contoh. Gitu. Jadi Rasulullah itu uswatun hasanah, kudwah wal misal, ya. Jadi sudah pokoknya kita kopas, istilahnya kopas ya. Tapi bahasa bahasa para ulama itu istilahnya itu ittiba. Ya, ittiba itu ikut, ngikut. Ya, kalau bahasanya diartiin kopas juga kadang-kadang perlu dijelaskan lagi ya, karena ada juga yang nggak boleh kopas ya. Kopas itu artinya itiba ya, artinya bukan melakukan semua yang dilakukan Rasul ya. Tidak, nanti kita akan bahas ya tentang af'alur Rasul ya, perbuatan Rasul itu ternyata ada yang tidak boleh kita tiru, ada yang wajib kita tiru ya. Nah, tapi yang wajib secara keseluruhan itu adalah ittiba ya, mengikuti apa yang Rasulullah contohkan.
Nah, ini adalah jaminan Al-Hasyr ayat 7 itu jaminan ya dari Allah bahwa kita hanya boleh mengambil apa yang diberikan oleh Rasul berupa Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, ini membuat kita merasa apa? Tidak lagi merasa ragu ya dalam meyakini apa yang ada dalam Al-Quran ya. Kalau misalnya Allah tidak menurunkan atau tidak mengutus seorang rasul, memang hakikatnya Allah tidak akan menghisab gitu ya sekelompok manusia atau suatu manusia di satu wilayah. Karena apa? Karena memang Allah sendiri mengatakan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 ya, ini saya lupa mencantumkan satu slide di sini. Ketika Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula wa ma kunna, dan tidaklah kami itu mu'adzibina akan mengazab, ya mengadab siapa? Mengadab manusia, hatta sampai naba'atsa rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Kalau memang rasul itu belum diutus, maka Allah menjamin ya orang-orang yang di mana mereka tidak diutus seorang rasul sehingga mereka tidak mendapatkan penjelasan ya tentang syariat-syariat Allah, maka mereka orang-orang ini tidak akan diazab oleh Allah. Ya, misalnya melakukan sesuatu perbuatan karena ketidaktahuan gitu ya, karena memang belum ada rasul diutus kepada mereka. Ya, ada misalnya masa fakroh ya, masa fakroh itu masa jauhnya antara satu nabi dengan nabi yang lain ya. Kalau tidak salah itu masa misalnya Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad itu masa yang lumayan jauh katanya ya. Jadi eh, dimungkinkan ada sekelompok manusia ya atau satu kaum yang dia tidak paham atau tidak mengetahui hukum-hukum nabi yang sebelumnya, sementara nabi yang baru pun belum diutus, gitu. Ya, nabi yang baru juga belum diutus. Maka di sini para ulama ya meskipun ikhtilaf ya, ada yang berpendapat bahwa boleh jadi kaum tersebut ketika melakukan satu perbuatan yang mungkin di dalam syariatnya Nabi Muhammad itu terlarang, mereka tidak akan diadab gitu ya. Atau mereka tidak paham dalam syariatnya Nabi Isa itu juga itu adalah terlarang, mereka tetap tidak akan diadab. Karena mereka jauh masanya dari Rasul. Jadi pada saat itu Allah tidak mengutus Rasul kepada kaum tersebut. Ya Allahu alam. Apa gitu ya yang Allah tetapkan ketika ada satu kaum yang tidak diutus ya seorang Rasul ke tengah-tengah mereka. Yang kita tahu tuh gini, rata apa biasanya biasanya satu kaum yang diutus Rasul ke tengah-tengah mereka itu adalah kaum yang bandel, kaum yang pembangkang. Nah, itu. Jadi kalau ada satu kaum kemudian membangkang kepada Allah, ya keluar dari ajaran eh, nabi-nabi sebelumnya, padahal mereka tahu, maka barulah pada saat itu kemudian Allah utus lagi Rasul ke tengah-tengah mereka. Biasanya kayak gitu. Ya, nah, terus kalau kalau kaum kaum yang memang tidak diutus Rasul, Allahu a'lam gitu ya. Kenapa Allah tidak mengutus Rasul kepada mereka sehingga mereka dijanjikan di dalam Quran surat Al-Isra tadi ya ayat 15 itu wa makuna mu'adzibin, tidak diadab tuh ya sampai Allah turunkan Rasul. Artinya di sini ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu hukum kebalikan ya, hukum kebalikan atau pemahaman kebalikannya seperti ini. Berarti kalau sudah diutus Rasul, maka tidak ada alasan bagi umat ya, umat tersebut untuk tidak taat syariat gitu. Termasuk kita ya. Karena masa kita adalah masa yang sudah diutus seorang rasul kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Rasul itu. Gitu. Tidak taat kepada Rasul. Dan tidak ada alasan ketika kita mengatakan misalnya, saya tidak kenal sama Rasul. Saya tidak tahu bahwa ini ajarannya Rasul. Itu nggak boleh. Jadi nggak ada, tuh nggak diterima alasan kayak gitu. Artinya apa? Artinya wajib bagi setiap muslim ya
atau bahkan bukan hanya muslim, di luar muslim sekalipun ya, manusia ya, hamba Allah yang dia hadir ke dunia ini ya, sebentar ya, Ibu, sebentar. Gitu ya. Sehingga seseorang ya tidak ada lagi alasan ya, boleh misalnya tidak taat atau tidak mengatakan tidak tahu, saya nggak kenal, soalnya saya tinggal di tempat yang sangat terpencil, jadi saya nggak kenal kalau Nabi Muhammad itu udah diutus. Wah, udah nggak bisa itu ya. Kenapa hari gini khususnya kita ya yang hidup pada masa sekarang itu, nggak mungkin ya, nggak mungkin tidak terkena syiar dakwah ya, atau dia memang tidak mencari ya, tidak mencari ilmu, tidak mencari kabar ya, apakah ada Rasul yang sudah diutus untuk menjelaskan bagaimana kita hidup ya, karena Islam itu ya cara hidup. Islam itu adalah cara hidup ya, bagaimana kita hidup itu semuanya ada di dalam Islam gitu ya. Baik. Nah ya. Nah, sementara ini juga pernah kita bahas ya sedikit, tapi ini hanya mengulang, mungkin ibu-ibu juga sudah paham ya, bahwa ketika Allah mewajibkan kita untuk terikat kepada syariat ya, maka kemudian Allah atur ya apa saja ya hukum atau sumber-sumber hukum ya yang bisa kita ambil. Para ulama bersepakat ada 4 sumber ya, ada 4 sumber hukum syara atau sumber hukum Islam yang wajib kita jadikan sebagai pedoman. Gitu. Duh, banyak tamu, maaf ya. Jadi ternyata para ulama menetapkan ada 4 sumber hukum syara ya, yang tidak berbeda di antara para ulama terkait dengan sumber hukum syara atau sumber hukum Islam ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an ya, jelas ini adalah sumber yang paling utama ya, sumber yang utama dan yang paling tinggi ya, tidak ada keraguan di dalamnya, la roiba fiha ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an, dia menjadi sumber yang paling utama, tidak ada kesalahan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Sudah pernah kita bahas sedikit ya, kemarin ada yang bertanya apa bedanya sunnah. Ada 3 sunnah ya, sunnah, as-sunnah, sama tadi kemarin ya kita bahas ya. Jadi as-sunnah yang di sini ya adalah as-sunnah sebagai sumber hukum syara. Artinya apa? Hadis. Ya, as-sunnah di sini adalah al-hadis. Ya, bukan sunnah dalam artian hukum mandub. Kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan ya. Ini as-sunnah di sini adalah al-hadis yang kemarin kita bahas ya. Yaitu apa? Perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi. Itu yang dikatakan sebagai as-sunnah. Dan dia adalah sumber juga, ya, sumber hukum syara. Nah, 2 sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah 2 sumber utama. Ya, yang Rasulullah sampaikan tentang aku tinggalkan 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nah, gitu kan ya? Ya, taraktu fikum ya. Rasul meninggalkan ya pada kita itu 2 perkara yang apabila kita berpegang kepada keduanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nah, ini yang dimaksud 2 perkara itu yang mana, yang Al-Quran dan As-Sunnah ini. Ya, jadi kalau dikatakan sumber hukum utama Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Nah, sementara 2 sumber hukum yang lainnya yang juga disepakati oleh para ulama, dia adalah juga sebagai sumber hukum syara adalah ijma sahabat. Ijma di sini artinya kesepakatan, ya. Tapi kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatannya para sahabat, ya.
eh, bahwa kesepakatan itu mungkin saja ya dalam satu hukum itu bisa terjadi misalnya kesepakatan di antara para ulama, ijma ulama ya atau ijma'nya penduduk Madinah ya. Tetapi para ulama ya yang lebih kuat itu mengambil ijma yang bisa dijadikan sebagai apa namanya tuh sumber hukum syara itu adalah ijma'nya para sahabat ya, bukan ijma yang lain, bukan ijma ulama, bukan ijma'nya penduduk Madinah, bukan ijma'nya apa misalnya, ya, yang dan lain sebagainya, tapi ijma'nya para sahabat. Berarti di sini nanti kita jadi mesti tahu gitu ya, para sahabat itu pernah berijma atau pernah bersepakat tentang apa saja tuh yang menjadikan ini sebagai hukum bagi kita ya atau sumber ya sumber hukum ya bagi Islam. Nah, para sahabat itu mendapatkan pujian ya. Kenapa sih ijmanya ijma sahabat ya? Eh, Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ijma ini, tapi yang jumhur ya mengatakan ijmanya ijma sahabat. Kenapa? Karena Allah sendiri memuji para sahabat ya. Mereka itu kalau berijma, ijma itu kan kesepakatan. Mereka itu kalau bersepakat itu tidak mungkin, mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan gitu. Ya, jadi sampai kepada derajat mustahil bersepakat dalam kedustaan. Karena apa? Karena para sahabat itu di Quran dipuji ya oleh Allah. Kemudian di dalam apa? Di dalam hadis juga Rasulullah memuji gitu ya kepada para sahabat. Sehingga kaliber para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang syariat ya yang bersumber dari Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ini juga menjadi sumber hukum syara, itu adalah qiyas ya. Qiyas itu artinya menganalogikan atau menimbang atau mengukur ya satu perbuatan yang hukumnya belum ya dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, di dalam ijma, tapi perbuatan itu terjadi, peristiwa itu terjadi ya. Nah, kemudian dikias, dianalogikan atau ditimbang, ya, ditimbang, diukur kepada perbuatan-perbuatan yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma. Itu namanya kias. Nah, yang boleh melakukan kias adalah para ulama. Nah, kita nggak boleh karena kita belum punya ilmunya, ya. Maka para ulama lah yang melakukan kias ya. Kias itu salah satu proses ya, proses menganalogikan satu perbuatan kepada hukum perbuatan yang sudah ada gitu. Nah, inilah empat ya dari sumber hukum Islam ya, sumber hukum syara. Maka apapun yang disampaikan oleh empat sumber hukum ini ya yang kedua terakhir, ya, Mahat, yang kedua terakhir itu wajib bersumber dari yang dua pertama ya. Tidak boleh ada kata misalnya, ini ijma loh, ijma sahabat. Kok bertentangan dengan Al-Quran? Nggak mungkin, nggak boleh. Ya, ijma sahabat dan qiyas itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apapun yang dijelaskan dalam empat sumber ini, maka ini menjadi acuan bagi kita. Ya, menjadi acuan bagi kita dalam berperilaku. Atau sebaliknya, kita akan berperilaku apapun, akan melakukan amal apapun, maka sandaran kita ya kepada empat ini. Ya, sandaran kita kepada empat sumber hukum ini. Ya, argumentasinya, dalilnya gitu. Jadi kita nggak boleh melakukan satu perbuatan ya kalau kita belum bisa meyakinkan diri bahwa apa yang kita lakukan ini memang dibolehkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh Ijma atau oleh Qiyas. Gitu. Jadi kita mesti meyakinkan diri dulu ya. Apakah perbuatan ini sesuatu yang dibolehkan oleh Islam? Ya, kita maksudkan dibolehkan oleh Islam itu apa? Ada dalilnya dalam Al-Quran,
atau di dalam as-sunnah, atau di dalam ijma, atau di dalam qiyasnya para ulama. Gitu. Nggak boleh kita pakai barangkali-barangkali gitu ya. Barangkali boleh, barangkali nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau berbuat sesuatu itu nggak boleh pakai barangkali-barangkali. Berarti apa? Menyangka-nyangka. Nggak boleh. Mesti yakin, yakin bahwa saya melakukan perbuatan ini karena memang dibolehkan, karena memang diperintahkan, karena memang dimubahkan. Saya menghindari karena memang dimakruhkan. Nah, gitulah ya. Mesti yakin, yakin betul. Gimana cara meyakininya? Ya harus memiliki ilmu gitu ya, harus ada informasi ya dalam diri kita ya bahwa memang perbuatan yang akan kita lakukan kita yakini kebenarannya gitu ya. Nah, eh, hukum-hukum yang selama ini kita pahami ya, pernah ya kita bahas kalau tidak salah. Yang pertama adalah hukum perbuatan ya, yang kedua adalah hukum benda. Masih ingat mungkin? Ya, di mana terkait dengan hukum perbuatan itu ada 5 ya kalau hukum perbuatan, karena di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Ijma dan di dalam Qiyas itu nanti yang dijelaskan adalah seputar hukum-hukum ini ya. Ada 5 hukum bagi perbuatan ya, al-ahkamul khamsah ya, hukum yang 5 bagi perbuatan manusia ya. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini adalah hukum perbuatan. Ya, ada satu kaidah ya terkait dengan hukum perbuatan, dikatakan al aslu fil af'al ya, al aslu fil af'al, hukum asal perbuatan taqayyud bi ahkami syar'i. Apa taqayyud? Taqayyud itu artinya terikat ya, terikat dengan hukum syarak. Berarti hukum asal perbuatan manusia itu harus terikat dengan syariat. Ya, syariat yang mana? Hukum yang mana? Nah, ini macam-macam hukumnya. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan haram. Jadi kita dalam berbuat itu berdasarkan kaidah tadi al-aslu fil af'al taqayyud bi ahkami syar'i. Hukum asal dari perbuatan manusia itu terikat dengan syariat ini. Berarti kita tidak boleh berbuat terlebih dahulu sebelum mengetahui hukumnya. Nah, itu ya pemahaman terkait dengan kaidah tadi. Kita tidak boleh berbuat dulu sebelum kita paham hukumnya. Gitu. Ya. Kita harus sampai yakin apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ya. Ditelusuri, dipelajari dulu. Baru kita berbuat. Atau bertanya dulu ya, karena perintah fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui tentang apa, tentang perbuatan-perbuatan yang ingin kita lakukan gitu ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas, nggak boleh kita nekat gitu ya, nekat melakukan perbuatan padahal kita belum tahu hukumnya ya, belum tahu hukumnya. Misalnya dikarenakan kita butuh gitu ya, butuh, lakukan saja. Kemudian setelah melakukan, baru kita tanya hukumnya. Emang boleh ya? Boleh apa enggak ya? Melakukan A, melakukan B. Nah, kalau ditanya, kamu udah melakukan? Udah. Nah, ini udah kesalahan gitu ya. Nggak boleh sebetulnya kita melakukan perbuatan kalau kita nggak tahu hukumnya. Apa? Tawakuf, diam dulu. Diam dulu kalau belum tahu hukumnya. Tanya dulu, cari tahu dulu. Gitu ya, tanya dulu, cari tahu dulu. Setelah tahu baru kita putuskan ya. Kalau misalnya ternyata hukumnya wajib gitu ya, ternyata hukumnya wajib, oh ya berarti harus dilakukan, nggak boleh ditinggalkan. Atau misalnya ternyata hukumnya sunnah, oh kalau begitu saya termotivasi untuk melakukan ya, kalau sunnah. Eh, tapi kalau saya tinggalkan ya saya nggak berdosa tapi rugi sih. Nah gitulah ya. Terus pastikan juga, oh ternyata hukumnya mubah. Berarti apa? Pilihan. Mubah itu pilihan. Ya kan?
Tapi tidak setiap mubah boleh dipilih loh. Hati-hati juga nih. Kadang kita suka mengatakan gini, yang penting kan mubah, gitu ya. Kalau mubah itu kan boleh milih, ya. Kayak ini nih di sini dicontohkan nih, nonton TV. Nonton TV hukumnya mubah, ya. Main game itu hukumnya mubah awalnya, ya. Jalan-jalan hukumnya mubah itu awalnya. Tapi ternyata apabila yang mubah tersebut, ya, justru misalnya menghantarkan kepada kesia-siaan gitu, ya, menghantar kepada pelalaian, hal-hal yang wajib dan yang sunnah, maka jadi nggak mubah lagi, nah, gitu, ya. Seperti halnya eh, memakan satu makanan, ya, apa misalnya makan apa ya contohnya, makan makanan yang mengandung banyak kolesterol ya misalnya, apa sih makanan itu jeroan misalnya ya. Orang tuh kan seneng sekali makan usus misalnya ya, usus sapi, babat ya. Di rumah makan Padang enak banget ya. Ya. Nah, itu kan mubah ya, boleh kan karena halal hukumnya ya. Memakannya jadi dibolehkan. Tapi ketika dimakan oleh orang yang sudah memiliki penyakit, nah misalnya ya, penyakit apa sih yang nggak boleh makan jeroan-jeroan kayak gitu? Orang yang punya penyakit apa, apa darah tinggi misalnya ya, kolesterol tinggi, maka memakan yang tadinya mubah itu malah jadi nggak boleh gitu ya. Jadi hati-hati juga tuh dalam apa memakan atau melakukan sesuatu yang mubah gitu ya, termasuk yang makro ya, makro ya. Kalau di sini nih dicontohinnya ya, nahan kentut saat sholat, nah itu makro ya, makro. Tapi gimana nih udah tanggung ini rakaat keempat, ibu-ibu suka kayak gitu ya. Ya, aduh ini di rakaat pertama khusyuk ya, rakaat kedua khusyuk ya, begitu rakaat keempat, oh kita udah nahan-nahan ya. Ya, tapi kalau misalnya masih bisa ketahan itu makruh gitu ya. Ya, makruh itu masih ketahan ya, tapi itu udah makruh. Ya, karena sebetulnya baiknya ya nggak usah ditahan. Gimana dong kita ngulang lagi dari rakaat pertama? Nggak apa-apa itu. Sholat yang awal itu sudah dicatat pahalanya. Gitu ya, kalau misalnya harus diulang lagi. Ya, yang pasti jangan sampai ngulang apa sisanya doang ya. Rakaat yang terakhir di apa yang diulangnya atau ditambahin ya, ulang dari awal gitu ya. Kemudian yang haram ya, haram jelaslah kita sudah paham ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terkategori haram ya. Membunuh orang ya, memakai apa aturan-aturan yang tidak berasal dari Allah itu hukumnya haram. Sempat ya kita kemarin bahas ya, terkait dengan hal-hal yang kita apa namanya tuh tertimpa ya dengan banyak dosa, dosanya itu dosa jamaah gitu kita tuh sekarang ya. Kenapa? Karena Allah kita dilihat oleh Allah itu sebagai hamba-hamba Allah yang tidak menerapkan syariat Islam, ya tidak menerapkan syariat Allah. Terus gimana dong gitu ya, kita kena tuh kita dosa-dosa apa jamaah, dosa-dosa bareng-bareng gitu. Ya, padahal dosa pribadi kita juga masih banyak ya. Nah, itu salah satunya. Ya, tentu saja nanti hal-hal yang terkategori haram ini harus kita tinggalkan ya, terkategori yang wajib harus kita kerjakan. Nah, ini hukum apa? Perbuatan ya. Adapun hukum terkait dengan benda cuma dua ya. Pernah kita bahas juga kan? Hukum terkait benda itu cuma dua, cuma halal dan haram ya. Itu hukum tentang benda ya, halal dan haram. Nggak ada benda yang wajib, nggak ada. Ada benda sunnah nggak ada. Ya, ada benda makruh nggak ada. Yang ada perbuatan wajib, perbuatan sunnah, perbuatan makruh. Nah, kalau benda cuma dua, mubah atau haram. Mubah itu sama dengan halal ya. Ya, halal atau haram itu benda. Itu ya. Jadi jangan jangan keliru ya, jangan keliru ya. Sempat kita bahas ya. Kalau kita apa namanya eh, mak apa em, makan jengkol ya, makan pete itu hukumnya apa? Hukum makan yang kita lihat mana wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Nah, tapi peteknya hukum pete apa? Hukum jengkol apa?
hukum apa lagi ya tadi ya, dan seterusnya itu hukumnya apa? Atau hukum kentut. Nah, misalnya di sini hukum kentut apa? Ya. Ya kentut itu kan gorizah sebetulnya itu. Hajatul udhawiyah masuknya ya. Masuknya hajatul udhawiyah. Nah, hukumnya apa? Kita mau menghukumi bendanya atau menghukumi perbuatannya? Kalau memakan pete, ya, memakan yang bau-bau, maka hukumnya hukum perbuatan. Tapi kalau bendanya, ya hukumnya halal, ya, mubah hukumnya benda tersebut karena memang tidak diharamkan oleh Allah, gitu ya. Kentut itu sendiri hajatul tawiyah, ya. Maka hukum kentut apa? Sebentar yang ditanya hukum gas itu, gas yang keluar dari tubuh itu, atau mengeluarkan atau menahannya. Nah, itu beda, ya. Kalau mengeluarkan dan menahannya, maka ada hukum perbuatan. Ya, emang ada hukumnya ya kalau mengeluarkan kentut? Ya ada lah. Kalau mau mengeluarkan sembarang ya di depan orang, ya ada juga hukum itu. Madorot kepada orang lain nggak boleh. Ya, bikin madorot kepada orang lain. Kalau madorot ya, kalau madorot. Termasuk merokok. Nah, meskipun ini perbedaan pendapat kan ya. Merokok atau rokok, hukum rokok. Kalau rokoknya itu bahan-bahannya halal, apa tuh tadi, tembakau ya, kemudian dibungkus dengan kertas, dibungkus dengan apa misalnya daun apa istilahnya tuh, apa kalau rokok-rokok orang zaman dulu gitu ya, itu hukumnya apa? Benda itu tuh ya, tembakau yang diiris-iris ya, dijemur diiris-iris terus digulung-gulung gitu ya, hukumnya apa? Ya hukum benda yang halal lah, tetap halal itu hukum bendanya. Tapi kalau merokok, nah kalau merokok berarti hukum perbuatannya yang kita hukumi. Ya, berarti hukum merokok itu nanti beda-beda. Beda-beda, tidak selalu boleh, tidak selalu haram. Nanti akan dilihat. Yang haram itu ketika merokok dari rokok yang mengandung keharaman. Itu nggak boleh. Kedua, merokok di depan orang yang merasa dirugikan dengan asap rokoknya. Ah, itu juga jadi nggak boleh. Kenapa? Karena terkena hukumnya hukum memadorotkan. Hukum memadorotkan orang lain. Orang, ini kan rokok ini kan halal, kata mereka. Tapi dia kemudian mengeluarkan asapnya di depan orang yang merasa terganggu. Kemudian orang kan suka gini-gini ya, mengibas-ngibas gitu ya, asap rokoknya. Terus dia lempeng aja gitu, merokok aja terus gitu ya di depan orang tersebut. Maka itu cukup cukup menjadikan orang tersebut berdosa. Berdosa. Loh, kok bisa berdosa? Kan saya mengambil hukum merokok itu boleh, mubah. Nah, nanti dulu. Meskipun rokoknya halal, terbuat dari bahan-bahan yang halal, tapi dia merokok di depan orang yang tidak suka dengan asapnya, tapi dia cuek, maka cukup dosa bagi dia. Begitu sebetulnya. Ya, hukum merokok ya tinggal dilihat saja. Tapi kalau dia merokok di ruang tertutup gitu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk misalnya, kan ada cerita juga bahwa para ulama juga merokok. Para ulama merokok itu untuk apa? Untuk menahan kantuk sehingga mereka bisa menulis kitab sampai larut malam, ya, berjilid-jilid kitabnya. Maka pada saat itu merokok bagi para ulama atau merokoknya ulama itu ya boleh gitu ya. Kenapa? Karena ternyata eh, perbuatan gitu loh, perbuatan yang dilakukannya itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau sekarang merokok dalam rangka apa ya? Contohnya sekarang merokok halal sih halal misalnya rokoknya, tapi merokok dalam rangka menghabiskan uang gitu ya, mengikuti keinginan hawa nafsu. Ada suami itu nggak bisa ngasih belanja ya, ngasih nggak bisa ngasih belanja sama siapa? Sama istrinya, tapi kok beli rokoknya bisa. Nah, ini hati-hati juga ya, bukan sembarang mubah gitu ya nanti untuk rokoknya tadi ya. Jadi bisa difahami ya, Mahat ya, beda antara hukum benda dengan hukum perbuatan gitu ya. Nah, eh, Bu Mimi masih ada waktu nggak? Masih Ustazah? Masih ya? Oke. Nah,
terkait dengan orang yang terikat dengan syariat, ya, terikat dengan hukum syara, maka Allah akan mudahkan pada diri dia untuk bisa membentuk kepribadian seorang Muslim atau kepribadian Islam. Kenapa? Karena Allah yang menginginkan setiap Muslim itu terbentuk dalam dirinya kepribadian Islam. Nah, terbentuk kepribadian Islam inilah yang akan menjadi alasan ya seorang Muslim dia hidup dalam kehidupan dunia ini ya berada dalam jalan hidayah dan dia wafat nanti ya saat Allah datangkan ya ajalnya atau selesaikan ajalnya itu dalam keadaan husnul khotimah gitu. Nah, gimana membentuk kepribadian Islam dalam diri seseorang? Maka paling tidak harus ada dua unsur yang terbentuk dalam diri dia, ya. Karena tadi dia sudah ada iman, ya, sudah ada keyakinan terhadap akidah Islam, kemudian dia juga ada keyakinan atau ada azam untuk terikat dengan syariat, ya. Ada kesiapan untuk taat kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya ya dia akan dimudahkan oleh Allah untuk membentuk kepribadian Islam dalam dirinya. Nah, kepribadian Islam itu terbentuk karena ada dua hal ya. Pertama pola pikirnya, yang kedua pola sikapnya ya. Pola pikir yang kayak gimana? Ya, yang dikatakan seseorang itu memiliki kepribadian Islam, ya pola pikirnya yang Islami atau pola pikirnya yang Islami, ya yang Islam. Apa akidah Islam? Ya, berdasarkan kepada akidah Islam. Disebutkan dia berpemikiran Islam. Nah, ini salah satu dari unsur ya pembentuk kepribadian Islam. Artinya apa yang disebut dengan pola pikir Islam? Apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia pahami, semuanya disandarkan kepada akidah Islam. Jadi orang dikatakan memiliki pola pikir Islam kalau dia berpikir selalu berdasarkan Islam. Sehingga dia akan mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini baik, ini tidak baik. Ini benar, itu tidak benar atau salah. Ini terpuji, itu tercela. Semuanya sandarannya kepada akidah Islam, ya, kepada Islam. Sehingga dia tidak akan mengatakan sesuatu itu baik ketika standarnya masyarakat gitu yang bilang baik. Habis mayoritas masyarakat bilangnya baik. Berarti kan memang itu baik. Nah, bukan. Kalau seseorang yang berkepribadian Islam, standar baik itu bukan kepada jumlah orang yang mengatakan baik. Tapi standar baik itu adalah apa yang dikatakan baik oleh Islam. Gitu. Artinya apa yang dikatakan baik oleh Allah, oleh syariat. Bukan standarnya adalah standar mayoritas. Ya, standar kebenaran itu bukan mayoritas. Standar baik itu bukan standar mayoritas manusia berpendapat itu baik. Standar terpuji itu juga bukan kepada mayoritas manusia. Makanya sebetulnya hukum suara terbanyak, ya, suara rakyat, suara terbanyak rakyat dijadikan sebagai hukum ya bagi kehidupan masyarakat itu sebetulnya menyalahi Islam. Kenapa? Karena Islam tidak mengatakan kebenaran itu didasarkan kepada jumlah orang yang bicara, ya, atau jumlah pendapat manusia, bukan. Ya, kalau kita bahas kan ini demokrasi ya, demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ceritanya. Terus kalau bikin aturan di parlemen itu kan pakai apa tuh suara mayoritas kan ya? Suara mayoritasnya gimana? Apakah setuju atau tidak? Ada undang-undang misalnya, undang-undang yang mengatakan bahwa kekayaan alam boleh diswastanisasi misalnya gitu ya.
ketok palu ternyata yang angkat tangan setuju itu banyak tuh mayoritas di parlemen. Kemudian ditetapkanlah bahwa kebenarannya itu berdasarkan suara mayoritas. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kalau di dalam Islam, ya kebenaran itu adalah apa yang dikatakan benar menurut Islam, ya bukan kebenaran menurut kebanyakan orang. Makanya kita hati-hati kalau udah standar benar, standar salah, baik, buruk, terpuji, tercela, kita nggak boleh. Aku ikut kebanyakan deh, nggak boleh gitu. Aku ikut banyakan deh, banyakannya yang mana? Nggak boleh. Kita pakai standarnya, pakai standar Islam, gitu. Kita kemana nih? Main atau pesan makanan gitu ya. Contohnya pesan makanan. Pesan kemana nih? Mana deh aku ikut banyakan. Oh bentar, kalau makanan itu kan terkait dengan halal haram, ya kan? Terkait dengan toyib dan tidak toyib, gitu. Maka standar kita kepada syariat. Kita nggak malu lah, ya nggak malu. Ini restoran mahal loh. Itu orang-orang apa kaya, orang-orang keren, ya, orang-orang apa namanya yang masuk ke sana. Kita nggak akan malu mengatakan saya nggak mau masuk ke sana karena apa? Misalnya makanannya, ya, makanan yang meragukan misalnya. Ya udah kalau misalnya begitu kita makan di warung Tegal aja, ya nggak jadi masalah gitu kan kalau buat kita kayak gitu. Kenapa? Karena standar ya baik buruk, terpuji tercela itu kepada syariat ya, bukan penilaian banyak orang gitu ya. Nah, inilah pola pikir ya, pola pikir yang ada dalam seorang muslim itu senantiasa disandarkan kepada Islam. Begitupun yang kedua itu pola sikap. Nah, seseorang dia bisa memiliki kepribadian Islam apabila dia memiliki pola sikap yang Islami juga. Ya, sering diistilahkannya adalah nafsiyah Islamiyah. Apa sih yang disebut dengan pola sikap itu apa? Kecenderungan untuk melakukan perbuatan ya yang dipertimbangkan dengan alasan Islam atau dengan asas Islam atau dengan landasan Islam. Itu yang disebut dengan pola sikap. Kecenderungan itu apa kecenderungan? Keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan, ya, itu kecenderungan. Kita selalu sandarkan kepada Islam. Misalnya, ingin tidak ingin. Nah, memutuskan ingin tidak ingin, ya. Karena itu bagian dari kecenderungan sikap kita, ya. Maka sandarannya harus kepada Islam. Saya ingin melakukan kalau misalnya dalam perbuatan itu ada pahala. Saya tidak ingin melakukan kalau dalam perbuatan itu tidak ada pahala, gitu. Apalagi ada dosa, gitu. Kemudian standar benci dan cinta, ya standar cinta dan benci. Itu juga standar kecenderungan. Maka kita akan membenci sesuatu yang tidak sesuai ya dengan syariat Islam. Tapi kita akan mencintai sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi mengatur perasaan pun disesuaikan dengan syariat Islam. Ya, suka tidak suka sama. Ini juga pola sikap. Ya, kita akan mengatakan suka kepada sesuatu kalau itu sesuai dengan Islam. Tidak suka kepada sesuatu kalau tidak sesuai dengan Islam. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan pola sikap. Nah, kemudian pola pikir dengan pola sikap ini digabungkan. Ya, pola pikir dengan pola sikap ini digabungkan. Jadi yang di benaknya dia sudah mengatakan saya paham bahwa ini adalah perintah Allah, sesuatu yang wajib. Maka pola sikap yang ada dalam hatinya adalah karena wajib, maka saya senang melakukannya. Karena wajib, maka saya sangat ingin melakukannya. Itu. Kemudian di dalam benaknya, ini kan diharamkan, gak boleh oleh Allah itu ya. Ini masuk kategori yang terlarang. Tahu ya dalam benaknya itu. Oh, karena dia terlarang, maka di dalam hatinya apa? Saya tidak ingin melakukannya, meskipun terpaksa. Gitu. Saya tidak akan melakukannya, meskipun saya kepepet. Nah, itu tuh sebetulnya gabungan antara pola pikir dengan pola sikap dia. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka seseorang sudah cukup dikatakan berkepribadian Islam pada saat itu.
ya, berkepribadian Islam. Kenapa? Karena dia pakai ya cara berpikir Islami tadi. Pokoknya yang benar itu benar kata Islam, yang salah itu yang salah kata Islam. Kembali lagi di sini bergantung kepada pemahaman, ya pengetahuan maksudnya. Jumlah ilmunya itu juga akan mempengaruhi ya. Sehingga dia akan mengatakan, saya yakin ini adalah haram, saya yakin ini adalah wajib, sunnah, mubah, makruh misalnya ya. Maka dalam hatinya terbentuk perasaan-perasaan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kalau haram, benci. Saya benci sama yang haram, benci, benci. Nggak ada jadi misalnya, ini haram sih, tapi gimana ya? Kayaknya, kayaknya sekali ini deh, boleh. Ah, itu tuh berarti pola sikapnya nggak Islami kalau kayak gitu. Padahal di dalam benaknya dia udah mengatakan haram. Iya saya tahu ini haram, haram, haram. Tapi kok di dalam hatinya dia mengatakan, tapi biarin deh sekali ini gitu. Atau mudah-mudahan diampuni sama Allah gitu ya. Pakai bermudah-mudahan gitu ya untuk melakukan keharaman. Nah pada saat itu berarti apa? Pola sikap dia tuh yang salah. Nggak sinkron ya. Nggak sinkron antara pola pikir dengan pola sikapnya. Nah, kalau udah kayak gini, itu sering dia melakukan seperti itu, pola sikapnya nggak didasarkan kepada Islam, maka disebutnya nanti di dalam pandangan Allah itu tidak berkepribadian Islam. Gitu. Betapa banyak ya para umahat nih, orang yang cerdas, kuliah di perguruan tinggi Islam, pahamnya banyak banget itu di benaknya itu. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi dalam perilakunya dia melakukan. Dia jalankan itu semua yang haram dia jalankan. Dengan mengatakan, ya itu kan gimana sih, kon lah gitu ya, situasi dan kondisi. Nah kalau udah kayak gitu apa? Pecah gitu ya. Pecah sebetulnya kepribadiannya itu rusak. Di pandangan Allah dia tidak lagi berkepribadian Islam meskipun pemahaman Islamnya banyak. Ya, meskipun dia punya ilmu yang banyak atau sudah sampai tingkatan profesor gitu. Ya, maka kalau sudah seperti itu nggak bisa lah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Begitupun eh, apa pola sikapnya seperti itu. Tapi kalau pola pikirnya sudah Islami, pola sikapnya juga sudah Islami, tapi kemudian dia masih melakukan dosa. Kenapa ya? Nah, itu yang kemarin kita bahas ada tiga hal yang memungkinkan seseorang yang sudah yakin dengan pola pikir Islaminya sudah ada, pola sikap Islamnya sudah ada, tapi kok masih berbuat dosa? Oh, boleh jadi ya karena tiga. Yang pertama karena digoda setan, yang kedua karena lalai, yang ketiga karena bodoh gitu ya karena nggak punya ilmu, karena digoda setan, karena lalai atau karena bodoh sehingga dia masih saja melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Itu mungkin sementara ya. Ini satu lagi kepribadian Islam ya akan tergambar pada kesolihan dan ketakwaan seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kesolihannya bukan pada satu perbuatan saja, tapi di seluruh kehidupannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, kepribadian Islam akan tergambar ya. Begitu mungkin Umahat mudah-mudahan bisa dipahami ya Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Silakan Bu Mimi. Baik, jazakumullah khairan, Ustazah. Waktu menunjukkan pukul 17.19, masih ada sekitar Sedikit banget ya waktu tanya jawabnya. 11 menit lagi ya, Ustazah. Heeh, Eh, nggak apa-apa deh. jadi memang, Kalau kurang nanti di itu ya. Kita kan punya agenda ya. nah iya, Mm-mm. Insya Allah Umahat, seperti apa yang saya sampaikan di grup, bahwa kita akan melakukan pertemuan ya, khusus dengan Ustazah Nurul di tanggal 3 Agustus. Ya, beliau memberikan waktunya untuk berdakwah secara offline yang selama ini mungkin teman-teman hanya bisa berinteraksi lewat online, ya, bertatap muka lewat Zoom. Nah, beliau memberikan keleluasaan untuk teman-teman berdiskusi, bertatap muka secara langsung, ya. Bagaimana kita eh, belajar secara langsung kepada guru dan apa ya, menunjukkan ya rasa takzim kita kepada guru kita ya Ustazah Nurul. Semoga Allah berikan keluangan waktu
kepada teman-teman semua untuk bisa hadir. Apa yang ingin ditanyakan dipersiapkan dari sekarang, apa yang ingin dikonsultasikan dipersilahkan, karena beliau memang memberikan waktunya secara khusus di hari Sabtu itu dari pagi sampai malam insya Allah. Begitu, Mahat. Nah, untuk materi hari ini ya, ternyata memang kita itu tidak bisa menjadikan syariat itu sebagai pilihan ya Ustazah. Artinya sebagai seorang muslim Ya, kita harus benar-benar terikat dengan syariat. Nggak bisa tuh yang namanya ketika Allah sudah mewajibkan penggunaan jilbab, kemudian kita merasa, "Ah, iya sih jilbab itu wajib ya, khimar itu wajib, tapi saya belum siap nih." Nah itu nggak boleh ya Ustazah. Saya belum siap ya, nih, atau bertahap ditanya dulu dulu deh. deh aku pakainya Nggak tutup siapnya. kepala dulu gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Harus diperhatikan ini dulu ya. Alasannya apa? Ketidaksiapannya karena apa? Tidak siap seperti apa? Karena boleh jadi seseorang eh, dia tertunda melaksanakan syariat atau terhalang melaksanakan syariat itu karena ada ancaman misalnya. Contoh gitu ya, ada ancaman. Siapa ancamannya? Suaminya tuh mengancam. Coba aja kalau ibu pakai jilbab tuh yang bikin ibu jadi nggak singset lagi. Misalnya ya, ya, ibu nggak pantas lagi diajak ayah ke kondangan katanya gitu ya. Habis baju jilbabnya gede banget kayak gitu ibu, jadi kayak gede banget tuh. Ah, ayah jatuhin talak, wah gawat misalnya kayak gitu. Maka pada saat itu dia mungkin jadi nggak boleh keluar rumah dulu. Dia nggak boleh keluar rumah dulu. Ya, tapi harus memahamkan suaminya terlebih dahulu. Tapi kalau ancamannya sampai ancaman bunuh, aduh ada nggak ya kalau kayak gitu? Ya, orang nggak pakai jilbab sampai diancam bunuh. Maka boleh jadi ya penundaan pelaksanaan hukum syara seperti itu ya mungkin dimaafkan oleh Allah sepanjang ya memang alasan-alasan yang tadi ya darurat dalam artian darurat itu kematian ya itu memang terjadi. Tapi kalau bukan karena darurat, tapi karena banyak alasan, ya karena, aduh, buat saya masih ribet gitu ya pakai jilbab. Jilbab itu baju ya. Kalau kerudung itu khimar namanya, ya. Ribet baju jilbab itu gamis lah ya, gamis. Ribet pakai gamis itu. Saya kan wanita karir gitu, mesti singset. Jadi saya nggak akan dulu pakai jilbab. Paham sih paham. Nah itu berarti apa? Pola pikirnya sudah Islami, tapi pola sikapnya yang belum Islami. Jadi dia harus memperbaiki gitu pola sikapnya. Apa yang paling dia senangi? Taat kepada Allah atau taat kepada bos, atasannya. Nah, gimana kalau memang nggak boleh? Ya akan ada solusi. Akan ada solusi. Yang pasti bukan pilihan ya dalam taat kepada syariat itu. Ya, tetap tetap kita mengupayakan untuk melaksanakan dengan sekuat tenaga. Begitu, betul Bu Mimi tadi. Baik Ustazah. Tadi kan Ustazah membahas ya mengenai hukum ya, Al-Quran. Kita mengikuti empat, apa tadi, hukum ya Ustazah? Sumber hukum. Bu Mimi, Bu Yati, raise hand. Oh ya Bu Yati. Oke, tafadhali Umu Yati, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengenai tentang jilbab itu ya, ini apa kerudungan gitu. Ada Ya, ada yang bilang katanya kalau gua mah nggak mau pakai jilbab dulu karena kalau gua mah pengennya hati gua dulu gua jilbabin gitu Ustazah. Itu bagaimana Ustazah? iya. Hijab ya, ceritanya hijab. Udah, jangan ini dulu leh hijabnya, hatinya dihijabin dulu. Jangan mau lah menghijabi hati. Kalau hati Gimana cara terhijab itu, jilbabin? istilahnya Allah itu mengistilahkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang hatinya terhijab. Gitu, orang kafir itu hatinya terhijab. Terhijab dari apa? Dari kebenaran. Jadi kalau kita bilang, saya mau hijabin hati dulu, salah gitu sebetulnya ya. Karena Allah sendiri yang menghijab ya, apa orang kafir itu oleh Allah disebutnya hatinya terhijab gitu. Nah, kalau orang bilang menghijabi hati, ya ditanya juga apa sih maksudnya menghijabi hati gitu kan? Ya, eh, dia memilih apa? Memperbaiki diri misalnya. Ya memang benar, dia harus memperbaiki diri. Salah satu cara memperbaiki diri adalah taat.
kepada Allah dalam setiap perintah, gitu ya. Nanti insya Allah ke depan mungkin kalau tidak pekan depan, ya mungkin nanti pekan selanjutnya kita akan bahas ya terkait dengan jilbab ini supaya ada pemahaman yang clear ya terkait dengan masalah pakaian. Begitu Bu Yati. Baik, jazakumullah Syukur, khairan. Ustazah. Dipersilakan Umaha bagi yang ingin bertanya secara langsung. Kalau tadi yang Ustazah jelaskan ada 4 sumber hukum ya Ustazah. Itu yang Ya. Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, dan kias. Mm-mm. Nah, untuk Mm-mm. yang ijma sahabat dan kias ini, kita Mm. mengambil sumber hukumnya apakah boleh kapan aja atau ketika kita tidak mendapati itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru boleh kita mengambil sumber hukum dari ijma sahabat dan kias itu saja. eh, Ijma sahabat dan kias itu memang dia atau dua sumber hukum ini membahas hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh misalnya, apa hukumnya umat Islam tidak memiliki pemimpin? Nah, pemimpin maksudnya apa? Pemimpin Islam ya, pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Apa hukumnya? Ya, misalnya sekarang nih, kita umat Islam hampir di seluruh dunia itu eh, tidak memiliki pemimpin yang satu ya, satu pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Apa hukumnya kita berada dalam kondisi seperti ini? Ternyata hukumnya dosa. Loh, kata siapa dosa? Mana ayatnya? Kan gitu kan nanya. Mana hadisnya yang mengatakan bahwa kita itu berdosa dalam kondisi kita tidak memiliki pemimpin yang menerapkan syariat Islam? Oh, ternyata dalilnya ada di ijma. Gitu. Dalilnya ada di ijma sahabat. Apa dalil di ijma sahabat? Bahwa para sahabat bersepakat umat Islam tidak boleh lebih dari 3 malam tidak memiliki pemimpin yang menerapkan hukum Allah. Nah, itu tuh apanya? Itu hukumnya. Sumbernya ada di ijma. Gitu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan, kata siapa kita berdosa kalau tidak menerapkan syariat Islam, tidak memiliki pemimpin? Kata ijma. Nah, kita katakannya kata ijma sahabat. Begitu. Ya. Sehingga di Quran nggak ada. Di hadis nggak ada. Misalnya 3 hari tidak punya pemimpin yang menerapkan syariat Islam itu, maka kita dalam keadaan berdosa tuh nggak ada. Di Quran nggak ada. Di hadis nggak ada. Adanya di mana? Di ijma. Gitu. Begitupun kias. Ya. Kata siapa kita bertransaksi apa misalnya? Naik kendaraan umum pada saat sudah azan berkumandang sholat Jumat. Nah, kan? Kita naik kendaraan umum yang sopirnya itu laki-laki muslim. Hukumnya apa? Ya, ketika kita mengenakan kendaraan umum yang berarti transaksi jasa ya. Transaksi jasa eh, pada saat sholat Jumat sudah dikumandangkan. Ya, adzan sholat Jumat sudah dikumandangkan. Hukumnya apa? Ternyata hukumnya haram. Nggak boleh. Kata siapa? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Nggak ada. Ya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Yang ada adalah kias para ulama, di mana para ulama menganalogikan ya bahwa bertransaksi jasa ya pada saat sholat Jumat sudah dikumandangkan itu akan melalaikan seorang muslim dari berzikir kepada Allah atau melaksanakan sholat Jumat itu. Karena akan melalaikan, maka hukumnya jadi haram, tidak boleh bertransaksi dengan laki-laki muslim, ya kita perempuan ya maksudnya, dengan laki-laki muslim pada saat sholat Jumat sudah dikumandangkan. Berarti di sini jadi kita tahu, oh ternyata itu bukan di Quran sumbernya, bukan di sunnah, bukan juga di ijma sahabat, tapi adanya di kias para ulama gitu ya. Jadi para ulama yang menjelaskan ini ternyata tidak boleh, maka kita berhati-hati ya bertransaksi apapun, mau amalah apapun ketika sholat Jumat sudah dikumandangkan. Tunggu sampai selesai. Selesai sholat Jumat, barulah kita bermuamalah lagi ya. Dengan siapa? Dengan laki-laki ya maksudnya ya. Tapi kalau sesama perempuan nggak apa-apa. Kenapa? Karena perempuan nggak wajib sholat Jumat. Gitu, ya. Itu Bu Mimi.
Jazakumullah khairan Ustazah. Ini yang Ya, dimaksud ijma hmm. itu ijtima ya Ustazah? Bukan, beda. Beda ya? Ijma itu kesepakatan para sahabat. Kalau ijtima itu berkumpulnya, biasanya ijtima Hmm. ulama. Kayak Hmm. kemarin, ulama Indonesia berijtima untuk sepakat memilih capres mana. Misalnya ya, sempat ya kan heboh ya, ijtima ulama ya meminta masyarakat memilih capres A gitu misalnya, memilih capres B. Nah itu ijtima ulama, itu bukan hukum, itu bukan sumber hukum. Artinya kalau nggak nurut sama ijtima ulama nggak dosa gitu ya, nggak dosa, Hmm. apalagi terkait dengan eh, apa saran-saran yang sebetulnya ya bisa jadi malah bertentangan dengan syariat ya. Tapi kalau ijma sahabat, maka itu jadi sumber hukum bagi kita ya, bukan beda dengan ijtima ulama, ijtima para ustadz, ijtima siapa, ijtima itu berkumpul dan bersepakat gitu ya, berbeda itu nanti istilahnya berbeda. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustazah. Ada yang ingin bertanya Umahat? Waktunya sudah habis ya. Satu lagi Sudah Ustazah kalau habis. boleh. Mm-mm. Eh, Habis ya waktunya. tadi mau nanya jadi lupa deh. Baik, mungkin sudah waktunya kita akhiri ya Umahat ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati sajian ilmu dari Ustazah. Semoga kita di pekan depan akan Allah pertemukan ya, akan Allah berikan kemudahan untuk kita semua bisa menikmati mm, sajian ilmu yang Allah berikan langsung melalui ustazah, kita bisa bersilah ukhuwah, kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan mudah-mudahan dengan pertemuan dengan gurunda tercinta secara langsung menambahkan keberkahan ilmu yang selama ini kita dapati dan mudah-mudahan bermanfaat dan lebih mengena di hati apa-apa yang disampaikan oleh beliau karena kita sudah bertemu, bertatap muka, bersapa, berkenalan secara dekat dan apa yang ingin disampaikan, dipersiapkan pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan ya, boleh disampaikan nanti. Sampai ketemu, insya Allah mudah-mudahan pekan depan Rabu kita masih bisa ketemu dan Sabtunya kita ketemu lagi, insya Allah. Baik, Umahat, kita akhiri ya sesi kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiro atas apa yang disampaikan oleh Ustazah ini. Insya Allah bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah ya kita belajar Islam dari awal sampai akhir, dari akar hingga ke daun dan semoga ini menjadi syafaat dan menjadi pegangan hidup kita yang keberkahannya insya Allah sampai juga ke anak cucu. Semoga Allah mengalirkan pahala tiada henti untuk ustazah dan segala ilmu yang kami terima dapat kami amalkan dalam perjuangan dan dedikasi kami sehari-hari. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.